Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak akan kembali berbagi informasi ya seputar CPNS dan P3K 2024 yang kabarnya akan segera dibuka ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke informasinya, nggak pakai lama. Di sini ada kabar yang menyebutkan bahwa P3K dan CPNS 2024 akan segera dibuka. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan, tapi memang kabarnya memang masih proses ya, proses pembuatan pertek ya, pertek BKN. Benarkah pendaftaran CPNS dan P3K 2024 ini dibuka 15 sampai 29 Juli 2024? Simak tanggapan BKN. Nah, ini memang belum resmi ya Bapak Ibu ya. Di sini hanya perkiraan aja ini ya. Jadi di sini Kak Furkan tulis hanya kira-kira saja sepertinya ya Bapak Ibu. Kira-kira saja. Karena di sini Bapak Ibu perhatikan masih tahap proses penetapan pertek BKN. Kalau formasinya sih sudah masuk ya tiap daerah. Cuma pertek dari BKN kan harus disahkan ya. Dari BKN ini masih dalam proses ya Bapak Ibu ya. Jadi karena di sini sudah akhir Juni ya, kira-kira masuknya ya di Juli. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada poskupang.com. Masyarakat dihubungkan dengan jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024 yang beredar di media sosial, di mana Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional ini rekrutmen CPNS dan P3K 2024 kini belum mengumumkan secara resmi. Nah, ini sudah ada keterangannya ya Bapak Ibu ya, belum. Jadi memang masih dalam tahap persiapan ya, masih belum mengumumkan secara resmi. Jadi teman-teman bisa persiapan dari sekarang saja, menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk pendaftaran, supaya nanti pada saat dibuka pendaftaran itu tidak bingung ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti dalam unggahan tersebut tampak pengumuman seleksi CPNS itu diperkirakan akan berlangsung mulai dari 15 sampai 29 Juli 2024. Sedangkan pendaftarannya itu sekitar bulan Agustus. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar P3K, ya kan, di sini kuncinya adalah masuk database-nya BKN, ya kan, masuk database dari BKN, ya kan, untuk teman-teman yang statusnya itu honorer di lingkungan pemerintah. Kalau sudah masuk database-nya BKN, ini peluang besar ya untuk diangkat menjadi ASN P3K, ya kan, ASN P3K tahun 2024 ini, PPPK di tahun 2024. Mengapa? Karena sudah masuk. Dan masa kerja ya Bapak Ibu ya, untuk masa kerja, kalau teman-teman sudah lebih dari sama dengan 5 tahun, ya kan, ini juga menjadi pertimbangan khusus ya. Ini juga bisa aja langsung diangkat menjadi ASN P3K 2024. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang beberapa hal itu menjadi afirmasi ya kan. Cuma nanti petunjuk teknisnya itu memang belum keluar untuk 2024. Kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Sedangkan Bapak Ibu perlu ketahui jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024 itu beredar di medsos TikTok oleh akun ini ya. Ini masih memang belum jelas ya. Menanggapi jadwal tersebut beredar, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Vino Ditat mengatakan jadwal pendaftaran CPNS masih dalam pembahasan oleh Panselnas. Jadi ini sudah ditetapkan, memang belum ya kan. Memang banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkan itu kapan pendaftarannya, ini masih belum. Jadi tahapannya itu masih penetapan pertek BKN ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk formasi itu sebenarnya sudah dikirimkan dari daerah-daerah dan instansi-instansi itu sudah mengirimkan ke BKN. Tetapi nanti kita menunggu pihak BKN dalam menetapkan formasinya ya. Tentunya atas persetujuan Menpan RB. Setelah ditetapkan nanti akan diupload di webnya SSCASN ya kan, webnya SSCASN. Nanti teman-teman tinggal pilih tuh formasi yang sesuai dengan teman-teman P3K atau CPNS dan lain sebagainya, seperti itu. Di sini ada periode 2 coming soon ya kan, very coming soon. Tampak dalam unggahan pengumuman seleksi CPNS diperkirakan akan 15 sampai 29 Juli 2024, sedangkan pendaftarannya 16 sampai 5 Agustus 2024. Sedangkan hasil seleksi administrasi sendiri ini sekitar Agustus, tapi ini masih perkiraan ya Bapak Ibu ya, perlu diketahui ini masih perkiraan. Jadi memang belum
pas ya kan, perkiraan biasanya sih pastinya molor ya Bapak Ibu ya. Pastinya molor karena itu tadi yang diurus itu banyak ya Panselnas seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seleksi dasar atau seleksi komisi dasar diprediksi ini September sampai 19 Oktober 2024. Sedangkan pengumumannya November. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa menyimpulkan nih bahwa Desember ya kan, kalau Desember 2024 ya kan, kalau kita lihat di rancangan seleksi ini Desember 2024 itu semua teman-teman yang honorer itu sudah resmi jadi ASN PPBK. Karena seperti itu ya teman-teman. ASN PPBK. Jadi kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus masa kerja dan usia tentunya. Jadi kita tunggu aja keputusan resmi dari pihak BKN. Sementara untuk peraturan menteri tentang perempaan RB ya yang disusun untuk anggaran-anggaran yang disediakan, itu ada perempaan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Dan perempaan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Dan terakhir perempaan RB tentang pengadaan aparatur sipil negara. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan latar belakangnya ada 1, 2, 3. Yang pertama tentang penambahan ke beberapa ketentuan ya Bapak Ibu ya, ketentuan yang tidak diatur pada perempaan RB nomor 27 tahun 2021, di mana pemenuhan kontrak kerja itu selama 1 tahun. Dan perempaan RB nomor 14 tahun 2023 yang hanya mengatur ketentuan terkait P3K untuk jabatan fungsional maka perlu penyesuaian. Di samping itu juga adanya penuangan ya ketentuan-ketentuan yang sama untuk pengadaan PNS dan P3K ke dalam satu kebijakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di mana Bapak Ibu bisa perhatikan di sini adalah perencanaan ya. Ada perencanaan kebutuhan dan pengadaan. Nah, di sini perencanaan kebutuhan itu kita bisa menggunakan kebijakan rancangan kebutuhan pegawai ASN, di mana ini terdiri dari ada panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN dan ditetapkan menteri berikan prioritas nasional sesuai RPJM nasional serta pertimbangan kemampuan keuangan negara. Di mana Bapak Ibu perhatikan di pengadaan ini jabatan ASN diutamakan diisi dari PNS. Jabatan ASN tersebut dapat diisi oleh P3K. Jadi ini sama ya Bapak Ibu ya, baik PNS maupun P3K. Di sini jabatannya sama ya, ASN ya kan. Instansi pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan pegawai ASN, seperti itu. Kemudian kebutuhan jabatan yang akan diisi diumumkan secara terbuka. Di sini setiap PNI itu punya kesempatan yang sama setelah penuhi persyaratan. Jadi teman-teman yang memenuhi persyaratan ya bisa melakukan pendaftaran nanti kalau sudah dibuka seperti itu. Nah, untuk teman-teman wajib memantau webnya SSCASN itu sendiri. Tapi ini untuk saat ini memang belum ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau kita kita buka sscsn.bkn.go.id, di sini masih 2023 ya teman-teman. Nah, ini data formasi yang tersedia ini masih tahun 2023. Jadi masih belum diupdate. Kenapa? Karena di sini masih tahap penetapan Pertek BKN. Jadi teman-teman wajib bersabar ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membuat akun ya kan, buat akun kemudian masuk. Kemudian sebelum membuat akun teman-teman wajib menyiapkan ya untuk P3K guru katakanlah. Ini sama ya. Bagi PNS P3K guru, P3K nakes maupun P3K teknis itu yang awalnya itu sama, menyiapkan identitas tentunya ya, NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor handphone dan email. Kemudian password di akun SSCASN dan pertanyaan pengaman. Nah, ini semuanya insya Allah sama, di CPNS juga sama ya. Pada daftar akun, nah ini juga sama semua. Ini teknis ya kan, kemudian ini nakes juga tidak ada perbedaan. Yang penting teman-teman siapkan aja untuk identitas, yang penting adalah KTP. Harus terintegrasi secara online ya. Bisa teman-teman mengurus di bagian Dukcapil terdekat nanti, supaya nanti setelah dibuka ya kan pendaftarannya, teman-teman tinggal daftar aja, tidak perlu bingung ya kesana kemari seperti itu. Untuk buku petunjuk ini juga masih belum ya kan, ini masih tahun 2023. Nanti insya Allah
bakalan dirilis sebentar lagi. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu yang sudah menonton. Ini tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.